Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arifatul Mahfidah. Saya dari Prodi Akuntansi tahun 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Jadi pertemuan kali ini adalah tugas video dari mata kuliah Statistik Bisnis 2 dengan dosen Bapak Muhammad Faisal. Langsung aja kita ke soal yang pertama dengan poin yaitu 10, yaitu tentang statistik deskriptif. Untuk petunjuknya, data Josal untuk NPM genap dan data grades untuk NPM ganjil. Karena saya NPM-nya genap, jadi saya menggunakan data Josal. Lalu, buka data Excel sesuai NPM masing-masing untuk menyelesaikan soal 1 pada program SPSS. Yang diminta yang pertama, lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas minimal 3 variabel. Lalu yang B, jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif yang tersaji pada video minimal 3 variabel. Oke, kita langsung aja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini udah terlihat aplikasi SPSS-nya. Langsung aja kita impor data yang mau kita gunakan, yaitu data Josal. Kita pilih dulu tipe filenya Excel. Kalau sudah, kita klik open. Oke. Nah, di sini sudah terlihat datanya di aplikasi SPSS. Di sini ada variabel salary, PC salary, sales, ROE, PC ROE, ROS, dan sektor. Kita buka dulu variabel view-nya. Nah, di sini sudah terlihat variabel view-nya. Langsung aja kita mencari deskriptif statistiknya. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Nah, karena tadi minimal 3 variabel, jadi kita masukkan saja. Tiga variabel, kita pilih yang salary, yang sales, dan ROE. Oke. Kalau sudah, kita klik Options. Nah, di sini kita bisa pilih apa yang mau kita cari. Nah, di sini aku mau mencari min, sum, standar deviasi, minimum, maksimum. Lalu di sini jangan lupa variabel list. Lalu kita klik Continue. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah output-nya sudah terlihat untuk deskriptif statistiknya. Nah, di sini ada salary dengan jumlah datanya yaitu 196. Di sini bisa kita lihat nilai minimumnya, nilai maksimum, nilai sum, nilai min atau rata-rata, dan nilai standar deviasinya. Nah, di variabel salary ini dengan jumlah 196, minimumnya dengan data 223, dan maksimum datanya yaitu 14.822, sumnya yaitu 254.062, dengan rata-rata 1.296,23, standar deviasi 1.411,332. Lalu untuk sales dengan data 196 dengan minimum 175,199, dengan maksimum
97.649,89 dan seterusnya. Lalu di sini juga ada variabel ROE dengan jumlah data 196, minimum, maksimum, dan sebagainya sudah terlihat semua. Lalu di sini ada valid N, yaitu jumlah data yang valid, yaitu sama, yaitu 196 juga. Nah, jadi itu adalah data deskriptifnya. Lalu saya akan memperlihatkan juga tentang data deskriptif yang frekuensi. Kita stop share dulu. Nah, untuk data deskriptif frekuensinya, sama kita menggunakan data yang geosal ini, langsung aja kita ke cara-caranya. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Nah, di sini sudah terlihat tabel frekuensinya. Kita pilih 4 variabel ya. Kita masukkan yang salary, lalu kita pilih sales, lalu kita pilih ROI, lalu sektor boleh dimasukkan. Nah, kalau sudah kita pilih statistik. Nah, di sini ada percentile value, kita checklist yang kuartil, lalu cut point for 10 ini, lalu kita pilih percentile. Nah, di percentile ini kita bebas bisa masukkan mau percentile berapa. Di video ini aku akan mencontohkan 4 atau 5 percentile aja. Kita pilih yang pertama ada 10, jangan lupa di add, lalu 25, add, lalu 40, 60, dan 100. Nah, kalau sudah, kita ke center tendency, kita pilih, kita checklist yang mean, median, modus, sum juga boleh, lalu kita pilih yang dispersion, kita checklist yang standar deviasi, minimum sama maksimum. Lalu kita klik continue. Kita balikan saja yang sektor ini, kita pilih 3 variabel ini aja. Oke, kalau sudah kita kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat output untuk deskriptif frekuensinya. Nah, di sini ada tabel statistik frekuensinya. Bisa kita lihat di sini N, yaitu jumlah datanya. Jumlah data di variabel salary ini ada 196, di variabel sales ada 196, dan ROE ada 196. Nah, di sini ada valid dan missing. Maksud valid di sini yaitu semua data yang dipakai ini dapat dibaca. Nah, lalu di sini ada min, yaitu di variabel salary yaitu 1296,23, di variabel sales ada 7019,95, di variabel ROE ada 17,032. Lalu ada median, di variabel salary ada 1043,00, sales segini, dan ROE-nya 15,5.000, dan seterusnya. Di sini ada modus, standar deviasi, minimum, maksimum, sum, semua sudah ada.
Lalu di sini ada persentil. Nah, di sini udah ada ya, dengan persentil 10 dapat di variabel salary dengan nilainya segini, di variabel sales dengan nilai segini, dan di variabel row-nya segini. Lalu kita ke tabel frekuensi di variabel salary. Nah, di variabel salary ini dengan nilai 2, 2, 3, jumlah frekuensinya ada 1, dengan persennya 0,3, dan valid persennya 0,3, dengan kumulatif persennya 0,5. Salah ding. Nah, kita ke tabel frekuensi. Nah, di sini ada variabel salary-nya dengan nilai 223 dengan frekuensi 1, persennya yaitu 0,5, valid persennya 0,5, dengan jumlah kumulatif persennya yaitu 0,5. Ada nilai 256, frekuensinya 1, persennya 0,5, valid persennya 0,5, dengan kumulatif persennya 1,0, dan seterusnya. Lalu di sini ada variabel sales. Di variabel sales ini dengan nilai 175,199 memiliki frekuensi 1 dengan persennya 0,5 dan valid persennya 0,5 dengan kumulatif persennya 0,5 dan seterusnya. Lalu kita ke tabel yang terakhir, ada variabel row. Nah, di sini dengan nilai 0,5, frekuensinya ada 1, persennya 0,5, valid persennya 0,5, dengan kumulatif persennya 0,5. Dan nilai seterusnya terdapat juga frekuensi persen, valid persen, dan kumulatif persen sudah tersedia dengan jelas. Nah, jadi itulah deskriptif frekuensi dari data JOSAL. Lanjut kita ke soal yang nomor 2. Lanjut, kita ke soal yang kedua. Lanjut, kita soal ke yang kedua dengan total poin 50, yaitu tentang uji T dan uji ANOVA. Untuk petunjuknya, yang A buka data Excel, yaitu data latihan one sample t-test, yang B dengan data latihan independent t-test, yang C data latihan paired t-test, yang D data uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA, lalu yang E ada data uji ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Kita ke yang soal pertama dulu, yang soal A. Lakukan pengujian one sample t-test dengan tes value-nya 55. Berat badan mahasiswa FEB UY Angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB UY Angkatan 2020 tersebut. Hipotesisnya, H0 sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan, HA sama dengan rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Oke, kita langsung aja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah terlihat aplikasi SPSS-nya. Kita langsung aja buka datanya yang one sample t-test. Jangan lupa file tipenya kita ganti Excel. Kita pilih yang one sample t-test, kita klik open, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada variabel berat badan.
ya. Bisa kita lihat, lalu kita ke variabel view dulu. Bisa dilihat di sini ada namanya berat badan, tipenya numerik, width-nya 12, lalu desimalnya 1. Di sini kita ganti 1, 0 dulu ya, biar lebih mudah. Oke, kalau sudah kita ke data view lagi. Langsung aja kita ke caranya. Yang pertama kita klik analyze. Lalu kita pilih compare means. Lalu kita pilih one sample test. Kita masukkan saja ke tabelnya test variable. Oke, kalau sudah, kita isi test value-nya. Karena tadi sudah ditentukan 55, jadi kita isi 55. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat output dari one sample test. One sample test. Bisa kita lihat di sini ada jumlah datanya 10 dengan rata-rata datanya yaitu 59,00 dengan standar deviasi 7,379. Nah, di tabel one sample test ini bisa kita lihat dengan di sini signifikan totalnya yaitu 0,121. Untuk mengambil keputusan, kita lihat dulu pedoman pengambilan keputusan. Dalam pedoman ini, jika nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H diterima. Sebaliknya, jika signifikan totalnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H ditolak. Bisa kita simpulkan, di sini signifikan totalnya 0,121, yang berarti lebih dari 0,05, jadi H0 diterima dan H ditolak. Jika H0 diterima, maka data yang tadi kita uji, yaitu tentang nilai rata-rata berat badan mahasiswa Universitas Yarsi memiliki rata-rata yang sama dengan nilai acuan, yaitu 55. Oke, kita lanjut ke yang B, tentang uji two sample test yang independent sample test. Nah, di sini sudah ada soal B. Lakukan pengujian two sample test yang independent sample test. Dengan kasus, dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEBUY tahun 2020, maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Untuk hipotesisnya di sini ada dua, yaitu hipotesis varians dengan signifikan F, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki varians yang sama, H1 sama dengan kedua kelompok memiliki varians yang berbeda. Lalu untuk hipotesis yang kedua yaitu signifikansi P, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama, H1 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Langsung aja kita ke aplikasi SPSS-nya. Kita buka dulu data yang mau kita gunakan, yaitu data independent sample test. Jangan lupa tipe filenya kita ganti Excel. Nah, di sini udah ada data independent sample test. Kita klik open. Klik OK. Nah, di sini datanya sudah terlihat. Kita buka dulu variabel view-nya.
Kita ganti desimalnya dulu. Oke. Kalau sudah, kita langsung aja ke caranya. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Compare Means, lalu pilih Independent Sample Test. Nah, di sini kita masukkan nilai ke tabel test variabel, lalu yang kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Nah, di sini ada define group, kita klik, ada grup 1 kita kasih 1, lalu grup 2 kita kasih 2. Kita klik continue, lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat output dari independent sample test. Untuk kelompok 1 dengan jumlah 15, dengan rata-rata 82,27 dengan standar deviasi 7,658. Dan kelompok 2 jumlah datanya 15, rata-ratanya 88,60, standar deviasinya 6,663. Untuk pengambilan kesimpulannya, ada dua hipotesis ya. Yang pertama, ada hipotesis varians yang berada di kolom kiri, lalu ada hipotesis signifikansi T berada di kolom kanan. Yang pertama, yang varians ini, untuk hipotesisnya yaitu H0 sama dengan kedua kelompok memiliki varian yang sama, H1 kedua kelompok memiliki varians yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini signifikannya yaitu 0,582. Karena 0,582 ini lebih dari 0,05, maka menurut pedoman pengambilan keputusan, H0 diterima dan H1 ditolak. Yang berarti kedua kelompok mahasiswa memiliki varians yang sama. Langsung aja kita ke hipotesis yang kedua tentang signifikansi T. Di sini sudah terlihat signifikan detailnya ada dua ya. Untuk menentukan yang mana yang mau digunakan, kita bisa lihat di sini. Jika di sini signifikannya itu lebih dari 0,05, maka kita pakai yang atas. Namun jika di sini signifikannya kurang dari 0,05, maka kita pakai yang bawah. Karena di sini lebih dari 0,05, maka kita pakai yang atas. Nah, bisa kita lihat di sini signifikannya 0,022, yaitu kurang dari 0,05, maka menurut pedoman pengambilan keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima. Yang berarti kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda, yaitu nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum memiliki rata-rata yang berbeda. Oke, lanjut kita ke yang soal C, yang pair sample test. Untuk soal C, lakukan pengujian two sample test yang pair sample test. Untuk kasusnya, ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang. Lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Untuk pengujian hipotesisnya, H0 sama dengan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah. H1 sama dengan ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, kita langsung ke
aplikasi SPSS-nya, kita buka dulu file yang mau digunakan tentang pair sample test. Jangan lupa tipenya ganti Excel. Nah, di sini udah ada data pair sample test, kita klik open, lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat ada dua variabel, yaitu berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Kita lihat variabel view-nya. Nah, seperti ini variabel view-nya. Kita kembali lagi ke data view dan langsung aja kita ke cara-caranya. Yang pertama, kita klik analyze, lalu pilih complement, lalu ke pair sample test. Ini kita masukkan ke variabel 1, dan yang sesudah kita masukkan ke variabel 2. Oke, lalu sudah kita klik OK. Nah, untuk output yang pair sample test sudah terlihat, bisa kita lihat di sini berat badan sebelum memiliki rata-rata 66,813 dengan jumlah datanya 16 dan standar deviasinya 6,6555. Untuk berat badan sesudah dengan rata-rata 61,938, jumlah datanya 16 dengan standar deviasi 6,4028. Di tabel pair sample test ini signifikannya yaitu 0,000. Di sini juga sama, di signifikan totalnya yaitu 0,000. Jadi, dapat disimpulkan, karena signifikan totalnya itu 0,000, yaitu kurang dari 0,05, maka menurut pedoman pengambilan keputusan, H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah diberi obat. Lanjut, kita ke soal yang D, yaitu lakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Dengan kasus, akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah, sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang diminum obat X, obat Y, dan obat Z. Untuk pengujian hipotesisnya, H0 sama dengan rata-rata tekanan darah obat peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Lalu H1 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk aplikasi SPSS-nya. Langsung saja kita import datanya. Kita buka dulu datanya, kita pilih. Jangan lupa saya kan impornya dari Excel, maka tipenya saya ganti Excel. Di sini sudah terlihat, kita klik open, lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk datanya ya di aplikasi SPSS. Kita buka dulu variabel view-nya. Kita ganti desimalnya menjadi 0 dulu, biar lebih mudah. Lalu kita ganti yang value untuk kelompok pasien. Di sini value-nya aku kasih 1, untuk labelnya itu obat X. Lalu yang kedua ada obat Y. Lalu yang ketiga itu obat Z.
Kalau sudah, kita balik lagi ke data view. Langsung saja kita ke cara-caranya. Langsung aja kita klik analyze, lalu kita pilih compare mean, lalu kita pilih one way ANOVA. Nah, di sini sudah terlihat untuk tabel one way ANOVA. Untuk yang tekanan darah, kita masukkan ke dependent list. Lalu untuk kelompok pasien kita masukkan ke vektor. Oke, kalau sudah, di sini ada post hoc, kita klik. Nah, di sini kita checklist yang Bonferroni sama yang Touquet. Lalu kita klik continue. Nah, kalau udah, di sini ada option, kita klik. Kita pilih yang descriptive sama yang homogeneity of variant test. Oke, kalau sudah, kita klik continue lagi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk outputnya one way ANOVA. Di sini ada beberapa tabel. Saya akan menjelaskan untuk satu persatu. Nah, untuk tabel deskriptif ini, di sini ada obat X, obat Y, dan obat Z dengan jumlahnya masing-masing 7 dengan total yaitu 21. Untuk rata-ratanya obat X sama dengan 125,00, obat Y sama dengan 125,00, obat Z sama dengan 152,14. Untuk standar deviasinya bisa dilihat ya, segini. Selanjutnya, di sini ada tabel test of homogeneity of variants. Nah, tabel ini itu digunakan untuk melihat apakah uji ANOVA bisa dilanjutkan atau tidak. Untuk syaratnya, variansnya harus sama. Untuk pengujiannya itu dilakukan terhadap varians apabila jika signifikan, nilai signifikannya itu di sini ya, ini itu lebih dari 0,05, maka data tersebut memiliki varians yang sama. Namun sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut memiliki varians yang berbeda. Nah, karena di sini signifikannya yaitu 0,708 atau lebih dari 0,5, jadi uji ANOVA ini dapat dilanjutkan. Karena memiliki varians yang sama. Lanjut, kita ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini, kita bisa lihat di sini signifikannya yaitu 0,001, yang berarti ini kurang dari 0,05. Maka menurut pedoman pengambilan keputusan, yaitu H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z memiliki rata-rata yang tidak sama atau adanya perbedaan. Oke, lanjut kita ke tabel post hoc test. Tabel post hoc test ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk melihat perbedaannya itu kita lihat di tabel means difference ini. Jika nilainya itu 0,00 seperti ini, ya, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi untuk obat X dengan obat Y ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu kita lihat di obat X dengan obat Z. Karena di sini means difference-nya min 27,143, yang berarti adanya perbedaan yang signifikan pada kelompok pasien tersebut. Dan seterusnya, bisa kita lihat ya, seperti ini. Lanjut, kita ke tabel homogeneous subset. Nah, di tabel homogeneous subset ini terdapat kelompok pasien obat X, obat Y, dan obat Z, ya.
dengan jumlahnya masing-masing 7. Nah, di sini bisa terlihat untuk obat X dan obat Y berada di kolom yang sama karena memiliki rata-rata yang sama, yaitu 125,00. Sementara untuk yang obat Z berada di kolom yang berbeda karena memiliki rata-rata yang berbeda, senilai 152,14. Nah, itu adalah analisis untuk uji coba ANOVA. Uji ANOVA yang one way ANOVA. Lanjut kita ke yang two way ANOVA. Oke, untuk soal yang nomor 2 yang E, ini yang terakhir ya untuk soal yang nomor 2, yaitu lakukan pengujian ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Keterangan, gender sama dengan 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Lalu untuk pendidikan, 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, 3 untuk S1. Diminta, lakukan interpretasi terhadap output SPSS yang Anda peroleh. Yang pertama, statistik deskriptifnya jelaskan, lalu varian antara kelompok sama atau tidak, korektif modelnya jelaskan, gender pengaruhnya bagaimana, lalu dijelaskan, pendidikan pengaruhnya bagaimana, lalu dijelaskan, lalu untuk yang terakhir, gender kali pendidikannya bagaimana, lalu dijelaskan. Oke, kita langsung aja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah terlihat untuk aplikasi SPSS-nya. Kita langsung aja untuk import datanya. Kali ini aku menggunakan data dari SPSS juga. Ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk SPSS-nya ya. Kita ke variabel view, kita lihat dulu. Untuk desimalnya jangan lupa diganti 000. Lalu untuk value-nya bisa saya lihatkan. Di sini value label untuk gender ada 1 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Lalu untuk yang pendidikan, di sini ada 1 SMP, 2 SMA, 3 S1. Oke. Kalau sudah, kita ke data view lagi. Langsung aja kita ke cara-caranya. Yang pertama, kita klik Analyze. Lalu kita pilih yang General Linear Model. Lalu kita pilih yang Univariate. Nah, di sini sudah terlihat untuk tabelnya. Lalu, kita masukkan yang ujian ini ke dependent variable. Lalu yang gender sama pendidikan kita masukkan ke fixed factor. Oke. Kalau udah, di sini ada plots, kita klik. Lalu, yang gender ini kita masukkan ke horizontal axis. Lalu yang pendidikan kita masukkan ke separate. Nah, kalau udah kita klik add. Kayak gini munculnya. Lalu kita klik continue. Kalau sudah, kita di sini ada post hoc, kita klik. Ya, kalau sudah kita klik pindah yang pendidikan ini ke kolom post hoc dashboard. Nah, kayak gini. Kalau sudah, di sini ada equal variance assume. Kita checklist yang Bonferroni sama yang 2K. Kalau sudah, kita klik continue. Lalu di sini ada option, kita klik.
Lalu kita di sini ada tabel display mean score. Kita masukkan gender pendidikan sama yang gender pendidikan. Lalu kita di display ini kita checklist yang homogeneity sama yang descriptive statistik. Oke, kalau sudah kita klik continue. Lalu kita langsung aja kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah terlihat untuk yang uji two-way ANOVA ya. Di sini ada tabel pertama yaitu between subject vector. Nah, di sini gender. Untuk yang pertama ada laki-laki dengan jumlahnya yaitu 18. Untuk yang kedua ada perempuan dengan jumlah 22. Lalu di sini ada variabel pendidikan, yang pertama SMP dengan jumlah 8, yang kedua SMA dengan jumlah 20, dan yang ketiga S1 dengan jumlah 22. Lanjut ke tabel deskriptif statistik. Untuk tabel deskriptif statistik ini, bisa kita lihat untuk gender laki-laki dengan pendidikan SMP memiliki rata-rata 32,43 dengan jumlahnya yaitu 7. Untuk laki-laki SMA, rata-ratanya 46,60 dengan jumlahnya 5. Lalu yang S1 rata-ratanya 77,83 dengan jumlahnya 6. Dengan total yaitu 18 untuk laki-laki. Lalu untuk perempuan, yang SMP dengan rata-rata 68 dengan jumlah 1. Lalu yang SMA 65,13 dengan jumlah 15, yang S1 dengan rata-rata 69,67 dengan jumlah 6, dengan totalnya yaitu 22 dengan rata-rata 66,5. Untuk totalnya, yang SMP dengan rata-rata 36 dengan jumlah 8, lalu ada SMA dengan rata-rata 60,5, jumlahnya yaitu 20, S1 dengan rata-rata 73,75, jumlahnya yaitu 12, dengan total yaitu 40, rata-ratanya 59,75. Nah, untuk tabel selanjutnya, di sini ada tabel equality variance ya. Jadi tabel ini digunakan untuk melihat apakah variansnya sama. Jika variannya sama, maka uji ini dapat dilanjutkan. Untuk melihat variasinya sama atau tidak, kita lihat di signifikan ini. Bisa dilihat ini adalah signifikannya yaitu 0,527, yaitu lebih dari 0,05, yang berarti memiliki varians yang sama. Jika varian sama, maka uji ini dapat dilanjutkan. Karena uji ini dapat dilanjutkan, lalu kita lanjut saja. Nah, di tabel test of between subject effect ini, dengan dependent variabelnya ujian ya, kita lihat di sini ada corrected model. Di corrected model ini, signifikannya yaitu 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Maka data tersebut dapat dikatakan data yang valid. Lalu kita ke gender. Gender di sini memiliki signifikan 0,005, yang berarti kurang dari 0,05. Jadi, variabel gender ini berpengaruh pada nilai ujian. Lanjut ke pendidikan. Pendidikan di sini signifikannya yaitu 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Jadi untuk variabel pendidikan berpengaruh juga pada nilai ujian.
Lalu yang terakhir di sini ada gender kali pendidikan ya. Di sini signifikannya yaitu 0,003 yang berarti kurang dari 0,05. Jadi untuk variabel gender kali pendidikan juga berpengaruh pada nilai ujian. Lanjut ke tabel estimate marginal means. Di tabel marginal mean ini ada 3 tabel, yaitu ada tabel gender, pendidikan, dan gender kali pendidikan. Jadi tabel estimate ini bisa digunakan untuk melihat apakah adanya perbedaan rata-rata antar variabel. Yang pertama aku jelaskan di yang gender dulu. Untuk gender laki-laki memiliki rata-rata 52,287 dan perempuan memiliki rata-rata 67,6. Berarti di sini adanya perbedaan rata-rata antar variabel ya. Sama juga di yang pendidikan, di sini memiliki rata-rata yang berbeda juga. Oke, kayak gini. Kita lanjut ke yang post hoc test. Untuk tabel post hoc test ini digunakan untuk melihat variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, di sini di means difference di sini terlihat ada bintang-bintang ya di setiap nilainya. Bintang ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan dalam setiap variabelnya. Karena semua rata-rata ada tanda bintangnya, maka dalam variabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan. Jadi, saya jelaskan untuk pendidikan SMP dan pendidikan SMA, itu memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan, lalu SMP ke S1 juga memiliki rata-rata yang signifikan. Memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan, kayak gitu. Lalu kita lanjut ke yang tabel homogeneous subset. Karena semua tadi rata-ratanya itu memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan, jadi di sini kolomnya di setiap variabel pendidikan ini SMP, SMA 1 berada di kolom yang berbeda karena setiap variabel memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Jadi karena setiap variabel berada di kolom subset yang berbeda. Jadi, karena perbedaan rata-rata yang signifikan ini mengakibatkan setiap variabel berada di kolom subset yang berbeda. Jadi begitulah untuk yang uji ANOVA yang two-way ANOVA. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, ini ada soal 3 dengan poin 40, yaitu tentang pengujian pada data kuesioner. Petunjuknya, buka data Excel, yaitu data kuesioner primer untuk menyelesaikan soal 3 pada program SPSS. Yang diminta yaitu yang pertama, lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer, dan yang B, interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Oke, langsung aja kita ke SPSS-nya. Jadi, uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil.
Oke, jadi uji kualitas data dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas, merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation harus lebih dari 0,3, maka dapat dikatakan pernyataan tersebut valid. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu pengujian yang dilakukan dengan butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik, maka dapat dikatakan pernyataan tersebut reliable. Nah, jadi kita untuk melakukan pengujian ini, kita menggunakan data ini, yaitu analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun 2019. Nah, aku akan jelasin kenapa di sini ada B1, B2, B3 sampai B5 sampai B6. Terus juga ada M1, M2 sampai M5, dan juga ada W1, W2 sampai W7. Nah, jadi B1 sampai B6 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari kemandirian belajar yang dapat kita katakan ini sebagai variabel 1. Lalu yang M1 ini merupakan butir-butir pertanyaan dari motivasi berprestasi yang dapat kita katakan ini variabel variabel X2. Lalu ada W1 sampai W7 itu merupakan prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang dapat kita katakan sebagai variabel Y. Karena di sini belum ada total dari masing-masing variabel, kita total dulu. Yang pertama, kita klik transform, lalu compute variabel. Nah, di sini ada target variabel, kita bisa isi dengan total B. Karena di sini total B, jadi di numeric expression kita masukkan yang B saja. Karena di sini total, jadi kita tambahkan kayak gini. Nah, kalau udah, langsung aja kita klik OK. Lalu selanjutnya yang M dan W. Kita ganti yang total M. Di sini juga kita ganti. Kita masukkan yang M. Nah, kalau udah kita klik OK lagi. Lanjut ke yang W. Kita hapus lagi. Kita masukkan yang W.
Kalau udah, kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini ke variabel view. Nah, di sini udah kelihatan total B, M, sama yang W. Di sini desimalnya masih 2. Kita akan ganti 6 aja, biar lebih mudah. Nah, kalau udah, kita kasih di label ini, kita kasih keterangan. Untuk yang X1 ini, variabel X1 kita kasih keterangan kemandirian belajar. Lalu yang kedua kita kasih motivasi berprestasi. Lalu yang ketiga kita kasih prestasi praktikum. Nah, kalau udah, kita langsung aja melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan cara yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih scale. Oke. Kalau udah, kita klik reliability analysis. Nah, di sini udah ada. Langsung aja kita masukkan yang B. Ini. Kita masukkan ke item. Lalu kita klik statistik. Lalu kita pilih yang scale if item deleted. Lalu klik continue. Klik OK. Langsung kita cari lagi yang M sama yang W juga dengan cara yang sama. Kita pindahkan, kita pilih yang scale if item juga, lalu kita klik OK. Yang M, lalu kita yang B. Kita pilih statistik, lalu kita pilih scale if item deleted juga. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah ada outputnya tadi yang kita cari ya. Di sini ada tabel case processing summary. Di sini ada total datanya yaitu 171 data. Lalu untuk mencari uji validitas, kita melihat tabel corrected item total correlation ini. Tadi diketahui bahwa data tersebut dapat dikatakan valid jika datanya ini lebih dari 0,3. Nah, di sini bisa kita lihat semua data di sini adalah lebih dari 0,3. Berarti data tersebut sah representatif.
karena data yang diuji valid itemnya. Kan di sini kita menguji tentang kemandirian belajar. Dengan begitu, data yang dianalisa bisa dipakai buat menggambarin kemandirian belajar mahasiswa. Kayak gitu. Untuk uji reliabilitas, kita bisa lihat dari tabel ini, reliability statistik. Tadi diketahui bahwa uji reliabilitas dapat dikatakan reliable jika converge alfanya ini lebih dari 0,6. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya yaitu 0,7. Berarti dapat dikatakan data tersebut reliable. Untuk yang variabel pertama kemandirian belajar. Lalu kita ke variabel yang X2. Nah, kita ke corrected item total correlation-nya. Di sini juga datanya itu lebih dari 0,3 semua. Jadi dapat dikatakan data tersebut valid. Untuk tingkat reliabilitas yang motivasi belajar yang X2, di sini bisa kita lihat datanya yaitu 0,818, yaitu juga lebih dari 0,6. Dapat dikatakan data tersebut juga reliable. Kita ke yang B. Nah, di sini kita bisa lihat juga corrected itemnya juga lebih dari 0,3 semua. Jadi dapat dikatakan data tersebut valid. Untuk yang uji reliable juga di sini bisa kita lihat nilainya yaitu 0,778, yaitu lebih dari 0,6. Berarti data tersebut juga reliable, yaitu konsisten yang dapat dijadikan untuk penelitian. Lanjut untuk soal yang terakhir untuk dikerjakan, ya. Kita ke uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonialitas dari data kuesioner primer tadi. Oke, jadi kayak gini. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Nah, untuk yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua ada uji multikol. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Lalu yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Kita langsung aja ke cara yang pertama. Kita lihat coba di variabel view. Nah, ini adalah tampilan variabel view-nya. Di sini udah ada total B, total M, dan total W. Dan di sini ada labelnya. Yang total B itu yaitu tentang kemandirian belajar, lalu total M tentang motivasi berprestasi, dan total W yaitu prestasi praktikum. Oke, langsung aja kita ke cara-caranya. Untuk yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, di sini udah kelihatan tabelnya. Di sini ada
tabel dependent dan juga independent. Nah, untuk yang dependent, kita pilih total W. Total W ini yaitu tentang prestasi praktikum. Kita masukkan. Oke. Lalu untuk yang independen, kita masukkan yang total B dan M. Total B dan M ini, yang B yaitu kemandirian belajar, kita masukkan. Lalu yang total M tentang motivasi berprestasi. Kalau udah, kita pilih, kita klik statistiknya. Nah, kita centang checklist yang collinearity diagnosis. Oke, kalau udah kita klik continue. Lalu yang kedua, kita klik yang plots. Nah, di sini ada tabel Y dan tabel X. Untuk yang tabel Y, kita isi dengan spreadsheet. Kita masukkan ke Y. Lalu untuk yang X, kita kasih yang spread. Nah, kalau udah, kita klik continue. Lalu di sini ada save, kita klik. Kita checklist yang di residuals itu yang under standard receipt. Oke, kalau udah kita klik continue lagi. Nah, lalu kita klik OK. Nah, jadi untuk outputnya udah keluar, tapi di sini aku langsung aja ke step yang kedua. Langsung aja kita ke analyze. Lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih one sample KS. Nah, udah keluar di sini tabelnya. Kita lihat. Nah, di sini udah ada unstandard site. Ini kita masukkan ke test variable. Lalu kalau udah kita klik OK. Nah, di sini udah terlihat outputnya ya. Langsung aja aku jelasin yang uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita bisa lihat di tabel ini. Nih, one sample Kolmogorov nih. Nah, untuk uji normalitas ini, hipotesis yang digunakan, kita lihat signifikan detailnya. Di sini ada 0,074. Untuk hipotesis yang digunakan, yaitu jika signifikan lebih dari 0,05, maka uji ini dapat dikatakan normal. Nah, dan sebaliknya, jika signifikan detailnya kurang dari 0,05, maka uji ini tidak bisa, data ini tidak bisa dikatakan normal. Nah, kita bisa lihat signifikan detailnya di data ini yaitu 0,074, yang berarti itu lebih dari 0,05. Berarti pengujian ini memiliki distribusi yang normal. Lalu yang kedua, kita ke uji heteronya. Untuk uji hetero, kita bisa lihat di tabel chart ini, di scatter plot. Untuk hipotesisnya, data ini dapat dikatakan tidak ada masalah hetero jika datanya menyebar. Bisa kita lihat datanya di sini cukup menyebar ya. Tidak ada yang tumpang tindih antara tabel. Di sini bisa kita lihat agak berdempetan tapi tidak bertumpang tindih. Jika data ini tindihan itu, data tersebut dapat dikatakan dengan datanya umum. Pada data ini dapat kita simpulkan bahwa analisis ini datanya yang digunakan tidak ada masalah hetero. Karena di sini datanya cukup menyebar.
Lanjut, untuk yang ketiga, kita ke uji multicol. Untuk uji multicol ini, kita lihatnya di tabel koefisien. Ya, ini. Untuk uji multicol ini, kita lihatnya di tabel VIF dan tolerance. Untuk tabel VIF ini, datanya itu harus kurang dari 10 atau tidak boleh lebih dari 10. Nah, di sini datanya itu ada 1,2, 1,268, yang berarti itu kurang dari 10. Lalu yang untuk yang tolerance, ini datanya itu harus lebih dari 0,01 atau tidak boleh lebih dari 0,01. Nah, di sini datanya itu 0,789, yang berarti itu lebih dari 0,1. Nah, dapat disimpulkan untuk uji multicolnya ini, pada tabel ini tidak terjadi multicol. Sekian untuk tugas UTS Statistik Bisnis 2 tentang pembuatan video dan praktek statistik menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.